Baik, selamat datang di pembelajaran mata kuliah statistika bisnis. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai teori probabilitas dan sekarang waktunya kita belajar mengenai distribusi probabilitas ya. Naik kelas sedikit nih ya. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah pasti teman-teman harus tahu nih istilah dari distribusi probabilitas dan juga variabel acak ya. Jadi kalau probabilitas kita berbicara mengenai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian ya. Sedangkan variabel acak ini caranya nih. Jadi kalau kita mau buat eksperimen, kita bisa aja ngambil secara acak. Jadi tanpa ada pertimbangan apapun. Nah, itu namanya acak ya. Lalu teman-teman harus bisa membedakan apa itu distribusi probabilitas diskrit dan juga kontinu ya. Lalu bagaimana cara menghitung mean, varian dan juga deviasi standar dari distribusi probabilitas diskrit. Lalu selanjutnya menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas binomial ya, tapi saya tidak akan jelaskan ini lebih dalam ya. Lalu ada probabilitas hipergeometrik ya, dan selanjutnya ada probabilitas menggunakan Poisson ya. Jadi ada binomial, hipergeometrik, and then ada Poisson. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama terlebih dahulu apa itu sebenarnya distribusi probabilitas? Kalau kemarin kita sudah tahu probabilitas itu apa. Nah, yang namanya distribusi itu daftarnya, jadi daftar hasilnya. Begitu Anda melakukan percobaan ya, lalu ada kemungkinan terjadinya, dikumpulkan. Nah, itu yang namanya distribusi probabilitas. Jadi daftar dari semua hasil eksperimen ya, dan probabilitas yang terkait dari setiap hasil eksperimen itu sendiri. Itu namanya distribusi probabilitas ya. Oke. Supaya teman-teman tahu nih bisa membayangkan kayak apa sih distribusi probabilitas ya. Jadi ini ada eksperimen ngelempar koin ya, ngelempar koin berkali-kali, lalu nanti pengen ngamatin nih kira-kira jumlah kepala yang muncul ya. Jadi jumlah kepala yang muncul ini kira-kira berapa sih probabilitasnya gitu loh ya. Dia pengen tahu nih kalau jumlah kepala sampai 3 kali muncul ini dia berapa probabilitasnya gitu ya. Jadi ini eksperimen lempar koin 3 kali, mengamati jumlah kepala, hasil yang mungkin adalah kepala 0, 1 kepala, 2 kepala, dan 3 kepala. Jadi 3 kali gitu loh. Jadi kepala tidak muncul, kepala muncul 1 kali, muncul 2 kali, dan muncul 3 kali ya. Lalu berapa distribusi probabilitas untuk jumlah kepalanya? Nah, kalau Anda lihat di sini ada possible result-nya ya. Jadi ada 1 sampai dengan 8 kali percobaan ya. Lalu koin toss-nya ya. Possible result ini bisa berupa kombinasi ya. Lalu selanjutnya ada koin toss-nya ya. Koin toss-nya ada sekali, 2 kali misalnya, dan juga 3 kali ya. Untuk yang possible result yang pertama apa namanya muncul kepala itu 0, lalu yang kenapa 0, lihat nggak ada nih, ini kan T kan tail ekor, lalu head itu kepala ya. Oke, jadi kalau yang pertama ini headnya tidak muncul sama sekali, yang kedua muncul sekali nih headnya ya, lalu yang ketiga muncul sekali lagi ya, yang keempat muncul 2 kali ini head ya, lalu selanjutnya yang kelima muncul sekali sampai dengan yang ketiga ya, yang kedelapan ini sudah 3 kali muncul nih head dan head gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Lalu selanjutnya, setelah mengamati, kita pengen tahu nih distribusi dari 3 lemparan koin tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai si kepala nongolnya, probabilitasnya ini berapa kali? Ayo kita lihat di sini ya. Muncul 0 kali. Ya, 0 kali itu artinya tidak muncul sama sekali. Ini probabilitasnya berapa? Yuk kita intip yuk. 0, berapa sih 0? Ada 1 doang nih. Oke, 0-nya ada 1 ya. Lalu possible result-nya jumlahnya kombinasinya 8 ya. Kita masukkan 1/8. Kalau Anda tanya dapat 8 itu dari mana? Kita lihat nih possible result-nya nih. Ya, ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 di situ. Oke. Lalu muncul 1 kali. Kita lihat muncul 1 kali ada berapa di sini? 1, 2, 3. Ada 3 kali. Ya, kalau muncul 1 kali ada 3 kali berarti 3/8. Gitu ya. Lalu muncul 2 kali, kita intip lagi. Berapa kali? 1, 2, 3. Sama, 3 kali juga ya. Dimasukkan lagi. 3/8 ya. Lalu muncul 3 kali. Kita lihat ada berapa nih kemungkinannya. Oh, cuma 1 di sini ya, cuma 1. Balikin lagi, oleh karena itu jadi 1/8 ya. Teman-teman boleh pegang kalkulator sambil dicek nih. Ya, sambil dicek 1/8 berapa, 3/8 berapa, lalu 3/8 berapa, dan 1/8 berapa. Ini totalnya semuanya harus 8/8 ya. Dan didapatkan 0,125, 0,375, 0,75, dan 0,125. Totalnya harus 1. Gitu ya. Terus nanti kalau diminta untuk buat apa namanya grafiknya akan menjadi seperti ini ya.
akan menjadi seperti ini probability-nya, ini number of head-nya yang kepala yang keluar berapa kali itu, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi ini buat saya ini mudah ini untuk yang ini, ya. Kita akan masuk ke karakteristik distribusi probabilitas. Ada beberapa karakteristik distribusi probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas hasil tertentu adalah antara 0 dan 1 inklusif, ya. Lalu yang kedua hasilnya adalah peristiwa yang saling eksklusif. Ya, jadi eksklusif itu kan artinya tidak berkaitan satu dengan yang lain, bisa jadi seperti itu, ya. Lalu ketiga datanya lengkap. Jadi jumlah probabilitas berbagai peristiwa sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahin guys pasti sama dengan 1 begitu. Ini karakteristik dari distribusi probabilitas. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi saya bilang, kalau kita mau bikin eksperimen, kita bisa ngambil secara acak. Jadi secara acak itu artinya secara kebetulan, kita nggak menetapkan kriteria manapun, ngambilnya ngaco aja deh, pokoknya gue ngambil. Nah, itu namanya acak, ya. Jadi kapanpun bisa diambil, gitu. Jadi kalau variabel acak secara definisi, kuantitas yang dihasilkan dari eksperimen yang secara kebetulan dan dapat mengasumsikan nilai yang berbeda, begitu. Itu random variabelnya, ya. Oke. Jenis variabel acak ada dua, guys. Ada discrete dan juga ada continuous, ya. Discrete dan juga continuous atau continue, ya. Kalau kita lihat di sini variabel acak discrete adalah hanya dapat mengasumsikan nilai-nilai tertentu yang dipisahkan dengan jelas, biasanya hasil dari menghitung sesuatu. Sedangkan yang continue, ya, yang continue ini dapat mengasumsikan jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang tertentu. Biasanya ini merupakan hasil dari beberapa jenis pengukuran. Jadi kalau yang random ini menghitung sesuatu, sedangkan yang continuous ini biasanya dari jenis pengukuran, gitu. Oke, apa sih contohnya? Kita lihat dulu. Kalau yang discrete contohnya adalah jumlah siswa di satu kelas. Lalu jumlah anak dalam satu keluarga, ya. Jumlah mobil yang masuk pencucian mobil dalam 1 jam, ya. Lalu jumlah hipotek rumah yang disetujui oleh Coastal Federal Bank minggu lalu. Wah, ini contoh memang dari Amerika Serikat, tapi paling gampang adalah kamu lihat jumlah siswa di dalam satu kelas, jumlah anak dalam satu keluarga. Terus coba mengobservasi, melihat gitu ya, berapa jumlah mobil yang masuk di pencucian mobil dalam 1 jam. Nah, itu kita pakai discrete random, ya. Oke. Lalu yang continuous bagaimana, Bu? Oke, kita lihat. Yang continuous itu contohnya adalah jarak yang ditempuh siswa ke kelas, ya. Lalu kan itu kan harus diukur ya, kalau itu harus diukur. Sedangkan kalau yang tadi yang discrete ini apa namanya dihitung, sedangkan ini harus diukur ya. Lalu selanjutnya waktu yang dibutuhkan seorang eksekutif untuk mengemudi ke tempat kerja kan akhirnya menjadi beda. Saya kalau nyetir sama suami saya gitu ke kampus, suami saya mah cepet banget, kalau saya lelet banget ya. Nama juga ibu-ibu harus hati-hati kan. Lalu panjangnya tidur siang gitu ya. Selanjutnya adalah lamanya waktu telepon tertentu, panggilan telepon tertentu. Jadi itu diukur, bukan dihitung, ya. Oke, baik. Lalu fitur tuh sebenarnya bisa diartikan sebagai karakteristik. Ini saya ngambil bukunya, saya ambil mentah-mentah saya artikan. Tapi pada dasarnya ini berisi karakteristik ya. Jadi karakteristik utama dari distribusi probabilitas diskrit. Kita lihat yang pertama adalah jumlah probabilitas dari berbagai hasil pasti 1. Kayak tadi tuh loh, pasti 1 begitu dijumlahin, ya. Lalu probabilitas hasil tertentu adalah antara 0 sampai dengan 1. Oke. Hasilnya sama-sama eksklusif. Itu yang diskrit ya, bisa jadi tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Lanjut lagi. Ini cara menghitung rata-rata distribusi probabilitas ya. Seperti teman-teman tahu yang namanya mean itu adalah rata-rata ya. Mean adalah nilai tipikal yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi pusat dari distribusi probabilitas. Mean atau disebut juga dengan rata-rata, distribusi probabilitas juga disebut sebagai nilai yang diharapkan. Jadi kalau lihat rumusnya di sini adalah mu sama dengan sigma X, P itu adalah probabilitas ya dalam kurung X. Gitu. Itu cara mencari rata-rata distribusi probabilitas. Lalu cara mencari varian dan standar deviasinya ya, kita lihat di sini. Untuk apa sih sebenarnya varian dan juga standar deviasinya? Jadi kalau kita lihat di sini memang bisa digunakan untuk mengukur jumlah penyebaran dalam suatu distribusi. Langkah-langkah perhitungannya adalah 1, kurangi min dari setiap nilai dan kuadratkan selisihnya. Gitu. Yang kedua, kalikan setiap selisih kuadrat dengan probabilitasnya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, jumlahkan produk yang dihasilkan untuk mendapatkan varians. Ya. Nah, simpangan baku atau standar deviasi ditemukan dengan mengambil akar kuadrat positif dari varian. Gitu, ya. Oke, kita lihat di sini rumusnya adalah varian sama dengan
sigma X dikurangi dengan mu, lalu dikuadratkan dikali dengan P dalam kurung X. Jadi probabilitas X ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya ya guys ya. Kita lihat di sini varian dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. Contohnya, John menjual mobil baru untuk pelikan Ford. John biasanya menjual mobil dalam jumlah terbesar pada hari Sabtu. Dia telah mengembangkan distribusi probabilitas berikut dari jumlah mobil yang diharapkan untuk dijual pada hari Sabtu tertentu. Ini number of cars sold-nya, jadi jumlah mobil yang laku terjual ya, disimbolkan dengan X dari 0 sampai dengan 4. Ini probability dari X-nya atau disimbolkan P dalam kurung X. Yang 0 probabilitasnya 0,10 atau 10%. Jumlah jual laku 1, ini probabilitasnya 20%, laku 2 probabilitasnya 30%, laku 3 30%, dan juga laku 4 10%. Totalinya harus 1 ya. Oke, kita lihat solusinya ya. Masukkan ke rumus dulu nih ya. Rumusnya kayak apa? Jadi teman-teman ada 2 cara. Mau pakai yang mana terserah ya, mau pakai yang mana terserah. Kalau teman-teman merasa bisa langsung pakai ini boleh. Kalau memang Bu, saya tuh lebih puas kalau saya buat tabel, monggo silahkan ya. Sama aja, pada baik ya, sama aja. Oke, kalau dimasukkan ke dalam rumus ya, mu sama dengan sigma X dikali dengan PX ya. Jadi jelas tadi kalau kita berbicara dengan number of sold-nya ya ini, dan ini adalah probabilitas dari X-nya. Ini X, ini PX-nya ya. 0 dikali 0,10 ditambah 1 dikali dengan 0,20 ditambah 2 dikali dengan 0,30 ditambah 3 dikali dengan 0,30 dan yang terakhir ditambah 4 dikali dengan 0,10 didapatkan hasil 2,1 ya. Teman-teman pegang kalkulator dicek, harus dicek benar nggak segitu ya. Oke, kita lanjutkan. Baik ya. Lalu ini selanjutnya kalau ditanya, nah ini kan kita baru mau ngomongin rata-ratanya ya. Selanjutnya kalau ditanya berapa variansnya, nah ini dia nih. Kalau ditanya berapa variansnya, dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Number of sold-nya, lalu probability X-nya ya, baru nanti kan sudah dapat nih mu-nya ya, sudah dapat mu-nya tadi rata-ratanya ya. Lalu nanti dimasukkan ke dalam perhitungan ini. Jadi X dikurangi dengan mu, lalu X dikurangi dengan mu dikuadratkan ya, lalu baru dimasukkan ke sini ya, didapatkan hasil 1,290. Ini baru varian. Nanti kalau teman-teman mau cari deviasi standar tinggal diakarin aja ya. Kalau teman-teman mau cari deviasi standar langsung diakarin aja. Nggak percaya coba buka bukunya, ada di situ ya. Oke, baik. Varian sudah dapat. Ingat kalau mau cari deviasi standar cuma tinggal diakarin saja. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada distribusi probabilitas binomial. Ya, karakteristiknya apa, Ibu? Karakteristiknya kita lihat. Hanya ada 2 kemungkinan hasil pada percobaan-percobaan tertentu. Gitu. Hasilnya sama-sama eksklusif dan biasanya memang menggunakan variabel acak gitu dari hasil penghitungannya. Ya. Dan setiap uji coba tidak bergantung pada uji coba lainnya. Ingat kalau eksklusif itu begitu, independen. Jadi dia nggak akan ada pengaruh dengan uji yang lainnya. Ya. Ya, ini rumusnya ya, ini rumusnya. Rumusnya adalah probabilitas X sama dengan ini sebenarnya simbol dari kombinasi ya, ini simbol dari kombinasi. Lalu selanjutnya ini adalah pi ya, akar diakarkan, kalau diakarkan atau dikuadratkan X ya. Lalu dikali dalam kurung 1 minus pi ya, lalu n minus X gitu ya. Kenapa saya jadi bingung sendiri nih? Yuk kita lihat dulu yuk seperti apa. Nah, ini contohnya ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui US Airways di Bandara Regional Hartford, Pennsylvania. Misalkan probabilitas penerbangan datang terlambat adalah 0,20, berapa probabilitas bahwa 1 dari 5 penerbangan terlambat pada hari ini? Ya, tinggal dimasukin aja. 1 kan ya, berarti kan probabilitasnya 1 nih ya, sama dengan dimasukin ini rumusnya ya, 5C1 ya, karena totalnya ada 5 penerbangan. Yang kita pengen tahu adalah kalau kira-kira 1 yang terlambat itu berapa probabilitasnya ya. Lalu ini adalah pi-nya itu ini 0,20 ya. Jadi probabilitasnya.
lalu dimasukkan lalu pangkat 1 ya. Kenapa ini 1? Karena 1 adalah 1 kali terlambat. Kita kan pertanyaannya adalah kalau satu terlambat itu nanti berapa probabilitasnya gitu ya. Jadi X-nya adalah 1 ya. Dalam kurung 1 minus 0,20 ya. 0,20 adalah pi-nya. Ini 0,20 ya. Oke, lalu pangkat 5 minus 1 ya. 5 ini adalah jumlah penerbangannya, 1 ini adalah X-nya. X-nya tadi kan kita pengen tahu yang 1 ini. Ya, jadi kok terlambat 1 kali berapa? Dimasukkan menjadi 5 kali 0,20 kali 0,4096. Kalau teman-teman nggak percaya, ini tinggal diturunin aja. Jadi dikali dengan pangkatnya saja. Ini saya sudah cek, hasilnya benar 0,4096 ya. Oke, pegang kalkulator harus tahu benar-benar segitu nggak probabilitasnya ya. Jadi probabilitas terjadinya 1 kali keterlambatan dari 5 penerbangan adalah sebesar 40,96% gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini kalau misalkan pakai Excel akan seperti ini. Nah, ini saya tidak akan ajarkan ini, jadi teman-teman nanti buat manual dulu aja ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu selanjutnya kalau diminta untuk mencari rata-rata dan juga varian jika menggunakan distribusi binomial ya. Jadi rumusnya akan seperti ini, mu sama dengan n dikali dengan pi ya. Sedangkan yang varian adalah varian sama dengan n kali pi dalam kurung dikali ya dalam kurung 1 dikurangi dengan pi. Ini bacanya pi ya guys ya. Oke. Baik ya. Ini contohnya. Untuk contoh tentang jumlah penerbangan yang tadi nih ya. Jadi penerbangan terlambat jika pi-nya sama dengan 0,20 dan n-nya adalah 5, berapa jumlah rata-rata penerbangan terlambat? Jadi rata-ratanya, lalu berapa jumlah variansnya? Tinggal dimasukin aja nih ya. Kita lihat n-nya adalah 5, pi-nya adalah 0,20, maka 1. Itu rata-rata yang terlambat. Lalu variansnya berapa? Variansnya kita lihat ya. Dimasukkan ke dalam rumus ini 5 ya, ini kan n-nya 5, lalu pi-nya 0,20 dikali dalam kurung 1 dikali 0,20 didapatkan hasil 0,80. Harus dicek pakai kalkulator ya, harus dicek pakai kalkulator silakan. Oke. Saya lanjutkan kembali. Ya, nah ini kalau misalkan teman-teman mau pakai rumus. Jadi ini sama aja nih. Jadi ini kalau kita pakai rumus yang seperti ini ya. Nah, kalau mau ditabelkan akan jadi seperti ini. Ya, akan jadi seperti ini, number of flights-nya, ini probabilitas X-nya ya. Lalu ini X kali PX, ini adalah rata-ratanya jadi 1 ya guys ya. Lalu ini adalah variansnya. Tuh ya. Bu kok beda? Lah kan selisih dikit, 0,8 di sini. Lalu untuk hasil dengan tabel didapatkan 0,799. Lah dibulutin jadi sama aja 0,8. Teman-teman harus ngecek juga kalau pakai ini seperti apa ya. X dikurangin yuk benar nggak segini ya. Lalu kalau misalkan di hasilnya dikuadratkan benar nggak segini, supaya tahu nanti ini dapatnya dari mana gitu ya. Jadi semudah itu sebenarnya untuk mencari means dan varian dengan menggunakan distribusi binomial. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ada yang disebut dengan populasi terbatas. Apa tuh janjinya populasi terbatas itu? Ya, jadi kalau populasi terbatas adalah populasi yang terdiri dari sejumlah tetap individu, objek, atau ukuran yang diketahui. Ya, contohnya misalnya jumlah siswa di kelas ini. Nah, itu kan sebenarnya populasinya terbatas. Ya, nggak ada yang bisa masuk lagi kalau bukan di kelas ini, gitu ya. Lalu selanjutnya jumlah mobil di tempat parkir, kapasitasnya berapa sih? Totalnya kalau misalkan full berapa sih? Kan itu jelas ya. Lalu jumlah rumah yang dibangun di Blackmore. Nah, itu dia, itu namanya populasi terbatas. Jadi jumlahnya tetap baik individu, objek ataupun ukuran yang diketahui ya. Walaupun nanti misalnya ada pertambahan atau pengurangan, jadi kayak jumlah siswa itu kan ada yang keluar, ada yang masuk, tapi kan dia cenderung permanen, tidak tiap hari dia berubah gitu ya. Itu namanya populasi terbatas. Oke, saya lanjutkan. Lalu selanjutnya ada distribusi hypergeometri. Nah, kalau kita lihat di sini, ciri-cirinya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah hanya ada 2 kemungkinan hasil. Lalu kemungkinan sukses tidak sama di setiap percobaan. Jadi kalau di setiap percobaan itu belum tentu sukses begitu ya. Lalu merupakan hasil hitungan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap. Jadi percobaannya tetap begitu ya. Makanya tadi ada populasi tetap karena percobaannya tetap ya. Oke. Gunakan distribusi hypergeometrik ini untuk menemukan probabilitas sejumlah keberhasilan atau kegagalan tertentu. Ya, sampel
tertentu jika yang pertama, sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa penggantian. Ingat, populasi terbatas tanpa penggantian, jadi dia akan tetap, dia fix. Gitu. Lalu ukuran sampel N lebih besar dari 5% dari jumlah populasi N. Jadi guys, teman-teman, N kecil itu adalah sampel, N besar itu adalah populasi. Ya, kalau populasi itu adalah sejumlah total keseluruhan dari yang mau kita eksperimenkan, ya. Sedangkan N kita cuma ngambil sampelnya aja, sebagiannya aja yang kita ambil. Itu yang membedakan, ya. Nah, ukuran sampel N lebih besar dari 5% dari jumlah populasi. Jadi pada dasarnya kita harus ngambil 5% dari populasi, gitu. Harus ngambil paling sedikit 5% dari populasi, gitu, ya. Itu kalau kita mau menggunakan distribusi hypergeometri. Oke, saya lanjutkan. Rumusnya akan menjadi seperti ini, ya. Jadi probabilitas X sama dengan dalam kurung kombinasi X, ya. Lalu dalam kurung lagi N besar itu populasi, ya. Lalu selanjutnya dikurangi dengan kombinasi kombinasi Sn, ya, lalu dikurangi dengan X, ya, lalu dibagi dengan kombinasinya. Nah, N besar adalah jumlah dari populasinya, S besar adalah number of success di dalam populasinya, ya, lalu X kecil adalah number of success di dalam sampelnya, lalu N kecil adalah jumlah sampelnya, ya, lalu C adalah simbol dari kombinasinya. Begitu. Kayak apa aplikasinya? Yuk kita lihat. Ini contohnya. Playtime mempekerjakan 50 orang di Departemen Perakitan. 40 karyawan menjadi anggota serikat pekerja dan 10 lainnya tidak. 5 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk komite, ya, dan tujuannya untuk bertemu dengan manajemen mengenai waktu mulai shift. Berapa probabilitas bahwa 4 dari 5 yang dipilih untuk komite menjadi anggota serikat pekerja, gitu, ya. Jadi anggota serikat pekerjanya tadi kita punya 50 karyawan, 40 adalah anggota, 40 adalah anggota serikat pekerja, 10 lainnya enggak. Kita mau ngambil 5 secara acak, gitu. Ya, kita mau ngambil 5 secara acak, lalu pertanyaannya adalah probabilitas bahwa 4 dari 5 yang dipilih ini menjadi anggota serikat pekerja atau merupakan bagian dari serikat pekerja, ya. Oke, yuk kita lihat. Baik. Tadi jumlah populasinya semuanya itu adalah 50. Ya, sekali lagi jumlah populasinya adalah 50, semua pekerja adalah 50, ya. Lalu S-nya. S adalah kalau kita berbicara mengenai yang mau kita pilih sebagai sampelnya itu, ya. Nah, tadi serikat pekerja yang mau kita pilih. Nah, serikat pekerja itu jumlahnya 40, maka S besarnya adalah 40, ya. Lalu X. X yang mau kita pilih adalah union employee selected-nya tadi. Ya, kita kan pertanyaannya adalah 4 dari 5. Nah, X-nya itu adalah 4. Ya. Lalu N-nya adalah jumlah jumlah karyawan yang mau kita pilih, ya. Jumlah karyawan yang mau kita pilih itu adalah 5. Sekali lagi, populasinya jumlahnya 50, ya. Lalu itu menjadi N besar, ya. Lalu S-nya adalah 40, ya. 40 itu adalah kalau yang mau kita pilih kan pertanyaannya adalah tadi kita mau ngambil 5. Sekali lagi kita mau ngambil 5, lalu pertanyaannya kira-kira dari kelima itu, ya, kemungkinan yang dipilihnya 4 dari serikat pekerja itu berapa, ya. Oke, maka S-nya merupakan bagian dari serikat pekerja, ya, atau jumlah karyawan dari serikat pekerja jumlahnya adalah 40, lalu X-nya adalah 4 karena kita mau tanya 4-nya tadi, ya. Lalu N-nya adalah 5 karena semua karyawan yang dipilih itu adalah 5. Ya, karyawan yang dipilih itu cuma 5 itu tadi. Oke, kita masukin. P sama dengan 4, jadi probabilitas 4, ya. Lalu kita masukkan ke sini, ya, kombinasi 40 dari 4, ya. 50 ini tadi adalah populasinya, dikurangi dengan kombinasi 45, ya, lalu dikurangi dengan 4. Oke. Lalu dibagi dengan kombinasi 55 ini tadi. Oke, baik, ya. Ibu, ini rumusnya dari mana? Rumusnya dari ini loh, guys. Tuh, nih, ya. Ini kan tadi jelas, ya, jadi kombinasi S dengan X, ya, lalu dikali dengan dalam kurung N, dikurangi dengan kombinasi S N kecil, dikurangi dengan X, ya, dibagi dengan kombinasi N besar dan juga N kecil, ya. Oke. Kita masuk lagi di sini, ya. Nah, kita pakai faktorial, pakai kalkulator, nggak usah terlalu Anda Bu, saya mau coba, Bu, mau pakai manual, monggo silakan. Tapi kalau kita bisa pakai kalkulator akan lebih baik, ya. Oke, kita masukkan di sini, ya. Jadi 40 dibagi dengan
40 faktorial, 40 faktorial ya dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 36 faktorial. Oke. Lalu dikali dengan 10 faktorial ya dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 9 faktorial. Oke, baik. Dibagi lagi 50 faktorial ya. Lalu bagi 5 faktorial 45 faktorial. Oke. Kalau Anda tanya sama saya, Bun, ini dapat dari mana tuh, Bu? Nah, kita lihat nih. Kenapa nih 4, ini kenapa 36? Lihat nih, ya. Ini 40 jelas ya. Jadi tadi jumlah dari S-nya ya, unit employee-nya ada 40. Tapi kan ini kan kombinasi 40 dan juga 4 dari 40 ya, maka menjadi 4 faktorial 36 faktorial. Ya, paham ya? Jadi ini 4 faktorial, oke, dikurangi 40 dikurangi 4 menjadi 36 faktorial. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya yang ini juga seperti itu. Ya, yang ini juga seperti itu. 50 faktorial ya, ini dari 50 dikurangi dengan 5 faktorial dikali 45 faktorial ya, karena tadi n kecilnya adalah 5, lalu n besarnya 50 ya. Jadi 50 kurang 5 sama dengan 45. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu ini dapat dari mana? Ini kok bisa begini? Oh, gampang aja. Kenapa? Kita lihat di sini 50 kurang 40 berapa? 10. Ya. 50 kurang 40 10. Jadi seperti itu dapatnya ya. Lalu di sini 5 kurang 4 berapa? 1. Ya. 5 kurang 4 1. Ya, jadi masukkan seperti itu ya. Lalu seperti biasa karena di sini 10, di sini 1 ya, 10 kurang 1 menjadi 9 dan semuanya harus faktorial. Saya ulangi sekali lagi biar teman-teman nggak bingung. Kenapa ini kok kombinasi seperti ini kok tiba-tiba munculnya faktorial, Ibu? Oke, yuk kita lihat dulu nih. Ini kalau di buku ini kan ada beberapa buku ya, kalau di buku lain bahkan sudah langsung nggak pakai rumus yang seperti ini. Jadi langsungnya pakai faktorial ya, tapi saya karena kita punya basicnya bukunya yang kita pakai selama ini ya, saya mencoba untuk mengikuti. Oke. Kenapa di sini kombinasi 40 dan 4 ya. Jadi 40 ini adalah S-nya ya, Union of Employees-nya. 4 ini adalah apa namanya Union of Employee yang dipilih tadi ya. Jadi 40 jumlah yang tergabung di serikat pekerja, lalu 4 ini adalah yang mau kita pilih dari yang di dalamnya ini. Nah, ini jika nanti dihitung akan menjadi seperti ini. Ya, 40 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 36 faktorial. 40 adalah jumlah dari S-nya ya. Lalu 4 faktorial jumlah dari X-nya ya. Lalu 36 faktorial didapatkan dari S dikurangi dengan X 36 faktorial gitu ya. Lalu kenapa ini menjadi 10 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 9 faktorial ya? Gampang sekali. Kita lihat ya, ini kan di dalam kurung nih ya. 50 kurang 40, 50 ini adalah jumlah sampelnya, jumlah populasinya. Mohon maaf, ini jumlah populasinya, jadi jumlah karyawan totalnya 50 ya. Lalu ini adalah jumlah karyawan yang tergabung di serikat pekerja ya. 50 kurang 40 sama dengan 10 ya. Lalu dibagi dengan ya. Ini kan 5 kurang 4. 5 kurang 4 kan jadi 1. Nah, 5 kurang 4 jadi 1, masukkan ke sini. Ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya 10 kurang 1 jadi 9 faktorial. Gitu ya. Lalu dibagi dengan 50 faktorial bagi 5 faktorial kali 45 faktorial. Dapat dari mana lagi, Bu? Dari sini. Ya. Ini 50 jumlah populasinya, jumlah karyawannya. 5 adalah karyawan yang dipilih untuk menghadap manajemennya tadi itu loh, ya. Oke, 50 dapat dari sini, 5 dapat dari sini, 45 didapat dari 50 kurang 5 jadi 45, ya. Oke, jangan lupa pakai kalkulator ya. Lalu didapatkan hasil 91.390 dikali 10 dibagi dengan 2.118.000 ya, 760 benar 760 ya, sama dengan 0,431. Silakan pegang kalkulator dicek, jangan sampai nggak dicek ya. Oke, saya lanjutkan. Baik. Kalau pakai ya ini memang agak apa namanya, kalau pakai software ya pasti akan lebih mudah ya, kalau pakai Excel akan menjadi seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu Poisson ya.
Distribusi probabilitas Poisson menggambarkan berapa kali ya peristiwa tertentu ini ya terjadi selama interval waktu tertentu juga ya. Misalnya intervalnya ini kita menggunakan satuan waktu, jarak, ruas, dan juga volume. Begitu. Nah, asumsi distribusi Poisson adalah probabilitasnya sebanding dengan panjang interval, lalu intervalnya independen. Gitu. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah probabilitas X sama dengan mu ya pangkat X dikali dengan E ya. Lalu pangkat minus mu dikali dengan X faktorial ya. Mu adalah rata-rata number of suksesnya ya dalam interval yang memang nanti dipilih. E ini konstan ya. Nilainya 2,71828 ya. Ini berdasarkan sistem logaritma dari Napier ini ya. Lalu ada X adalah number of kesuksesannya, jadi akuransinya. Lalu PX adalah probability atau probabilitas dari nilai X gitu. Ini gampang kok. Baik. Misalnya di sini jumlah rata-rata keberhasilan dapat ditentukan dalam situasi binomial dengan N dikali dengan mu. Di mana N adalah jumlah percobaan. Oh sorry, ini P bukan mu. Saya salah baca ya, ini P. Saya ulangi sekali lagi, jumlah rata-rata keberhasilan dapat ditentukan dalam situasi binomial dengan N kali dengan P, di mana N adalah jumlah percobaan dan P adalah kemungkinan sukses. Ya. Varians dari distribusi Poisson juga sama dengan N dikali dengan P. Jadi podo wae sama aja. Oke, kita lihat. Misalnya diasumsikan bagasi jarang hilang di Northwest Airlines. Misalkan sampel acak dari 1.000 penerbangan menunjukkan total 300 tas hilang. Jadi jumlah rata-rata aritmatika bagasi yang hilang per penerbangan adalah 0,3 ya, didapatkan dari 300 dibagi dengan 1.000. Jika jumlah bagasi yang hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson adalah U sama dengan 0,3, temukan kemungkinan tidak kehilangan bagasinya. Ya sudah, tinggal dimasukin aja di sini ya. Rata-ratanya sudah diketahui ya, ada 0,3 ya, jadi mu-nya adalah 0,3. Kenapa di sini pangkatnya menjadi 0? Karena pertanyaannya adalah temukan kemungkinan tidak kehilangan bagasi, jadi 0. Ya, probabilitasnya 0 ya. Kita pengen tahu, bukan probabilitasnya tapi X-nya 0 karena kita pengen tahu bahwa kemungkinan nggak hilang itu berapa persen sih gitu ya. Oke, jadi X-nya adalah 0 ya. Probabilitas dalam kurung 0 sama dengan mu pangkat X ya. Lalu dikali E minus dengan U-nya tadi dibagi dengan X faktorial. Oke, tinggal dimasukkan ya. 0,3 pangkat 0 ya dikali dengan E ya, lalu pangkat minus 3 dibagi dengan 0 faktorial. Ingat tadi E-nya berapa sih? Kan ini sudah jelas E-nya. Kita lihat di depan. Nih, E-nya adalah 2,71828 ya. Nilainya konstan seperti itu. 2,71828 ya. Silakan dicari. Lalu di sini dapatkan hasilnya adalah 0,7408 gitu. Jadi semudah itu ya jika menggunakan probabilitas Poisson. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kita sudah dapat ya, jika jumlah bagasi yang hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson adalah minyak 0,3 ya. Temukan kemungkinan tidak kehilangan bagasi apapun. Nah, ini kita harus menggunakan Poisson table ya, Poisson table. Kalau Poisson table tadi misalnya X-nya adalah 0. Jadi kita nggak kehilangan apapun ya, 0. Lalu minnya 0,3. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka kita dapatkan probabilitasnya adalah 0,7408. Sama nggak sih? Yuk kita cek sama nih. Jadi ini kalau kita pakai hitungan, kita pakai rumus ya guys ya. Ini kalau kita pakai tabel. Ini kalau kita pakai tabel. Jadi sudah tahu minnya 0,3, langsung lihat tabel Poisson ya. Kita lihat X-nya berapa? 0 ya, ke bawah ya X-nya, lalu ke sampingnya adalah mu-nya. Rata-ratanya 0,3 dapat ya di sini 0,7408 ya. Jadi probabilitas kemungkinan tidak kehilangan bagasi apapun ya itu sebesar 74,08%. Begitu analisisnya. Udah selesai ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pembelajaran lainnya. Thank you.